ketika meninggal dunia salah satu di antara kalian ditampakin tempat tinggalnya dia, maka jikalah yang dilihat itu termasuk dari golongan penghuni surga, famin ahlil jannati, maka dia adalah golongan dari penghuni surga. Wa in kana, andai kata ada orang kok dia itu menyaksikan kejadiannya, yang dia lihat itu min ahlin nar, bahwa dia itu termasuk golongan yang akan menghuni neraka, famin ahlin nar, maka ya dia itu termasuk golongan yang jadi penduduk atau penghuni neraka. Ini ulama ada yang mengatakan penampakan surga dan neraka ini hanya terjadi ketika di alam barzakh. Jadi ketika kita meninggal ya. Pendapat ulama yang kedua, ini sudah ditampakkan dari kita sakratul maut. Ya. Kalau dia min ahlil jannah, maka ketika dia di kuburan, ya kuburannya itu menjadi taman, ya kayak kita nyebutnya raudhah min riyadil jannah. Nah kalau tamannya indah, apalagi istananya pasti jauh lebih mewah lagi. Jadi kalau seandainya nih ya, ada keluarga kita meninggal nih, ya kita nangis nih, misalnya meninggal anak kita, ya aduh le, atau meninggal suami kita, aduh mas, sampai aku masih sayang mas. Itu suami kita yang di kuburan atau anak kita itu udah nggak ingat sama kita bu. Wah enak nengkene yo, ternyata yo. Lah iya orang rodo miradil jannah, udah ngangkat kaki ditemenin bidadari. Kata anaknya ibu nih yang meninggal yang ibu tangisin, anaknya ngomong, wah enakan di sini di rumah diomelin mulu sama ibu. Ternyata enakan mati ya, gitu. Apalagi suami ibu, ya kan? Loh kok bidadari ini ayunya nih? Oh bedo karo bojoku. Terus enak ya ayam. Oh tahu begini dari dulu aja saya mati. Berarti bener kata Pak Ustadz gitu. Tapi sebaliknya, kuburan itu, alam barzakh itu bisa menjadi jurang min hufarin niron. Jadi jurangnya neraka. Kalau di alam barzakh aja udah digebukin misalnya gitu ya, nggak pernah ngaji, baca Quran gak bisa ya. Kalau belajar mendingan, solo nggak kalau belajar mah ya saya yang bantuin, ntar tenang aja ya. Ulama-ulama itu dia di dalam alam barzakh bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Jadi ulama itu ngawang-ngawang bu, mondar mandir keliling-keliling. Nah saya lagi daftar itu, rencana tuh saya lagi daftar. Saya lagi daftar itu. Kalau ibu kan masih daftar mikirin supaya nggak digebukin kan? Oh saya udah jauh ya mikirin. Nah iya saya lagi daftar, mudah-mudahan berhasil ya. Nah, misalnya daftar kan berhasil, ntar kalau ada ibu-ibu yang digepukin kan saya tolong. Jangan ini kocokku ya. Nah iya bodoh dewe. Nah itu ya. Bahasa kita melayat, bukan nyelawat ya. Masih ada yang suka ngomong nyelawat. Nyelawat ya. Selawatan lagi. Selawatan itu ya sholatullah salamullah itu. Tapi ya serapopo, raduso. Kan salah belum tentu dosa ya. Kalau dosa udah pasti salah. Jadi sebetulnya melayat ya. Melayat sopo ya. Kalau bahasa yang Islami ya takziah. Takziah sopo sing meninggal. Oh gitu. Jadi jangan nyelawat sebetulnya, tapi sekadung ya, gimana lagi? Nyelawat ya, nyelawat lah. Layat itu konon diambil dari kata ngeliat mayat, jadi ngelayat. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahul Bukhari. Rawahu meriwayatkan hadis Al Bukhari, Imam Al Bukhari dengan nomor hadis 3001. Ingat kalau hadis Bukhari berarti hadis sahih. Hadis Muslim berarti hadis sahih. Ya, dua kitab hadisnya Imam Bukhari dengan kitab hadisnya Imam Muslim. Ya, yang menurut ulama ya sepakat ulama kitab sahih. Bahkan ulama-ulama hadis itu berkata, andai kata kita boleh beriman selain pada Quran, maka kita harus beriman pada hadisnya Imam Bukhari dan hadisnya Imam
Muslim. An Abdillah diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibni Umar, putranya Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar biasa dikenal dengan Ibnu Umar. Qala berkata beliau, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ing dalem nalikane mati, ketika meninggal dunia sopo ahadukum salah satu di antara kalian, fa innahu maka sesungguhnya yu'radu ditampakkan alaihi kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang yang mati tadi. Ditampakin apa? Maq'aduhu ing panggonane, akan tempat tinggalnya dia, bil ghodati pada waktu pagi hari, wal asyihi dan sore hari. Fa in kana maka jikalah orang tersebut ya yang meninggal tadi keberadaannya yang dilihat itu min ahlil jannati termasuk dari golongan penghuni surga, famin ahlil jannati maka dia adalah golongan dari penghuni surga. Tapi sawang sule wa in kana lamun ono sopoman, andai kata ada orang kok dia itu menyaksikan kejadiannya yang dia lihat itu min ahlin nar, saking penghuni neraka, bahwa dia itu termasuk golongan yang akan menghuni neraka, famin ahlin nar maka ya udah pasti dia itu termasuk golongan yang jadi penduduk atau penghuni neraka. Ini ulama ada yang mengatakan penampakan ini, saya sebutnya penampakan ya, penampakan surga dan neraka ini ada yang mengatakan hanya terjadi ketika di alam barzakh. Jadi ketika kita meninggal ya. Pendapat ulama yang kedua, ini sudah ditampakkan dari kita sakratul maut. Ya, saya ambil pendapat yang pertama dulu ya, untuk yang di alam barzakh. Ingat ya, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, alam barzakh, alam kubur kita nyebutnya itu bukan alam akhirat, Bu. Ingat, itu akidah loh. Ya, alam akhirat itu adalah kalau udah kiamat. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, kalau bumi udah digonjang-ganjingin, ya. Planet-planet ditabrakin, termasuk planet kita nih. Planet bumi ditabrakin, matahari, bulan, benda-benda angkasa, meteor, komet semua hancur semua. Nah, ketika dunia hancur semua, itu baru disebut akhirat. Tapi kalau orang meninggal, itu belum akhirat, itu alam barzakh. Pakai kho, barzakh ya. Kalau di surah apa? Ar-Rahman ya, barzakhul la yabghiyan. Jadi yang disebut barzakh itu kalau dalam bahasa Arab secara mufradat artinya dinding pemisah. Secara makna ya, secara arti maksudnya adalah dinding pemisah. Secara tauhid yang dimaksud dengan barzakh adalah dinding pemisah antara alam fisik, alam zohir, ini sekarang kita, dengan alam batiniyah, dengan alam yang tidak tampak. Ya, makanya bolak-balik saya ngomong kepada ibu-ibu pas ngaji ke yasinan, tahlilan dan sebagainya ya, saya bilangin orang kalau ada keluarganya meninggal itu nggak usah nangis terseduh-seduh. Ngapain ditangisin terseduh-seduh? Ya tangis biasa aja lah gitu ya, sedih gitu ya, biasa aja. Karena ini akidah. Kenapa orang akhirnya terjerumus ya, terpleset pada tangisan-tangisan yang sebetulnya nggak boleh dalam Islam ya, berlebihan ya. Sedih itu biasa, tapi kesedihan itu jangan berkelanjutan terus. Ya, saya ada salah satu jamaah itu sampai sekarang Bu, anaknya meninggal, ya, belum bisa nerima anaknya. Ya, anaknya ya perjaka sih ya, udah gede tapi belum nikah, usianya 30-an tahun lah. Ya, 2 bulan yang lalu dia meninggal. Itu sampai sekarang ibunya belum bisa nerima, kamarnya masih dirapiin aja. Jadi bapaknya nanya, Bu kenapa Bu? Ini anak kita kan bentar lagi pulang kerja. Sampai segitunya. Tapi sih saya ngajarin karena ibunya karena orang kerjaan, orang kantor ya mungkin nggak pernah ngaji kali. Kadang yang ngaji aja masih susah ngelepas ya kan. Namanya anak meninggal Bu, apalagi yang kagak ngaji. Nah ini pentingnya akidah nih. Sebetulnya simpel, gampang. Mikir aja di otaknya. Kelak nanti saya juga bakal mati. Kalau anak saya meninggal, nanti kelak saya bakal mati, saya bakal ketemu sama anak saya di alam barzakh. Kalau kita punya suami, suami kita meninggal, nanti kita meninggal juga bakal ketemu sama suami kita di alam barzakh. Terus apa yang ditangisin? Makanya orang yang ngerti hakikat hidup, dia nggak bakal mudah kecewa, dia nggak bakal mudah sedih.
Makanya tadi saya bilang, emang ibu masih doyan hidup di dunia? Ulama itu memperbolehkan kita ya tetap senang sama dunia, itu perkaranya cuma dua. Ya, satu bisa belajar, dua bisa beribadah. Jadi kalau kita pengen tetap hidup di dunia, alasannya harusnya cuma karena dua itu. Satu, karena kita pengen belajar. Karena kalau udah mati nggak mungkin belajar, ya kan? Tinggal nikmatin hasil. Yang kedua, karena gimana pun juga ketika kita hidup, kita ibadah. Kita bisa nyembah Allah lewat sholat, kita bisa berbakti pada Allah lewat ngaji, baca Quran, sholawatan, sedekah, ya, dan macam-macam. Kalau udah mati, tinggal nikmatin hasil, nggak bisa apa-apa. Jadi dua hal yang boleh menjadi alasan orang tetap pengen hidup, para ulama bilang, yang pertama at-ta'lim, karena dia pengen belajar. Yang kedua al-ibadah, karena dia pengen ibadah. Jadi pengen hidup lama bukan karena pengen ngabisin duit. Ya sayang ya Allah, duit saya masih 50 juta, ya kan? Anak belum dibeliin rumah, anak belum dikawinin misalnya, cucu belum lahir. Itu alasan-alasan duniawi, nggak penting. Nggak penting. Itu bakal ibu lihat nanti kalau di alam barzah. Bener, di alam barzah kalau kita meninggal nih, itu dilaporin. Kalau ibu ninggalin suami, ninggalin anak, ninggalin cucu, ninggalin saudara, adik kalau masih hidup, kakak kalau masih hidup, itu keluarga kita dilaporin, Bu. Ibu masuk kubur nih, ya bayangin nih, ini horor. Ya. Tapi saya kasih tahu, biar ibu berani. Ini kalau kita meninggal nih, ya, terus warga di rumah kita bacain Yasin, tahlilan, itu kita dikasih tahu, Bu, sama malaikat itu kasih tahu, Fulan, keluargamu lagi kumpul nih, bacain kamu doa, bacain kamu Yasin. Nih aku sebutin, ya dia absen itu si A, si B, si C. Ini yang mimpin Pak Ustadz Jelani ini, masih hidup nih orangnya. Itu kan berarti waktu kita meninggal pun tetap ada hubungan komunikasi kepada yang hidup. Cuman bedanya yang ngasih tahu malaikat. Nah kalau kita datang ke rumah sendiri, wah orang pada takut, Bu. Ya. Ini akidah ya. Jangan sampai ada keluarga kita meninggal, atau jangan-jangan kita sendiri yang takut sama mati. Makanya saya ngomong mana anak rumah aja gitu. Kalau saya mau udah pengen buru-buru mati, sebetulnya. Bukannya ngarepin mati sekali lagi, ya tetap ngarepin mati kagak boleh. Kenapa? Karena dengan mati berarti kita terputus dari dua kebaikan tadi. Nggak bisa belajar, nggak bisa ibadah. Tapi sebetulnya kalau secara tauhid, ibu ngapain hidup di dunia lama-lama? Ngapain? Kita itu min ahlil jannah, kita itu termasuk golongan penduduk surga. Loh, dari mana Pak Ustaz? Ya taunya karena Nabi Adam, bapak moyang kita, ibunda Hawa, nenek moyang kita itu aslinya penduduk surga. Emang penduduk mana? Kamu penduduk neraka. Nabi Adam sama Siti Hawa penduduk mana? Surga kan? Kenapa Nabi Adam diusir? Kalau secara syariat iya, karena Nabi Adam melanggar larangan Allah ya, karena makan buah huldi sama Sayyidah Hawa. Itu mah secara syariat, Bu, secara syariat aja. Tapi secara hakikat enggak. Secara hakikatnya Nabi Adam sama Sayyidah Hawa kenapa diturunin sampai beranak kita nih ya? Itu tujuannya adalah untuk supaya dia tahu tanda-tanda kebesaran Allah selain surga. Karena surga itu perfect, Bu. Surga itu sempurna. Nggak ada orang ngeselin di surga, nggak ada. Orangnya baik-baik semua. Ya, nggak ada orang ngamungan di surga tuh nggak ada. Ya kalau ngamungan ya repot tuh, sopo sih masukin sini. Orangnya baik semua, Bu, di surga. Nah, ibu bayangin kalau ibu andai kata ada di surga nih, ya. Semuanya terpenuhi. Ibu mau makan apa? Ada. Ibu mau minum apa? Ada. Mau minta dipijitin? Bisa. Ya, wah iya, malaikat lagi yang pijitin. Mana yang pegel yuk? Nah, itu. Sambil rasa-rasa misalnya gitu kan. Nah, ibu punya tetangga nanti, istana ibu gede, misalnya tetangganya juga di samping ibu istananya gede. Ngobrol, tetangganya enak. Di surga itu nggak ada kata nggak enak, semuanya enak. Kentut nggak ada. Ya, buang air besar kagak ada, buang air kecil nggak ada. Keringat kita, kentut kita, ya, pipis kita itu semuanya jadi bau harum, bau semerbak, bau aroma kasturi, bau misik. Jadi nggak ada yang jelek di surga, itu bagus semua. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya kita nih lahir langsung di surga, apakah kita tahu bahwa Allah itu bisa menciptakan makhluk selain itu? Nggak bisa. Makanya Nabi Adam ditaruh ke dunia, kita nih lahir, ya, supaya dalam tanda kutip menunjukkan kekuasaannya kepada kita bahwa Allah itu bukan ciptain surga sama neraka doang loh,
Allah nyiptain dunia juga loh. Dan ketika kita hidup di dunia, oh ternyata ada ya orang yang baik banget sama saya. Oh saking baiknya tanpa pamrih lah, tiap hari udah kayak saudara padahal bukan saudara. Di sisi lain ada orang jahatnya minta ampun ya, padahal masih saudara. Coba ibu kalau di surga, ibu gak bakal ketemu sama orang kayak gitu. Orang baik semua, penghuni surga kan baik semua, gak bakal ketemu sama orang jahat. Padahal Allah menciptakan orang jahat juga ya. Ibu kalau di surga akan ketemu orang-orang soleh semua. Setiap harinya mereka bertasbih, berzikir. Ya, kalau dalam tafsir Yasin dulu kita belajar, nafasnya aja, hembusan nafasannya aja itu zikir, Bu. Nah, berarti kalau kita di surga, kita nggak bakal kenal siapa sih yang namanya orang jahat. Makanya Nabi Adam diturunin ke bumi, turunin ke dunia, supaya kita nih anak cucunya tahu bahwa Allah menciptakan juga loh, selain makhluk yang baik, ada juga makhluk yang jahat. Nah, terus kita ngapain Pak Ustadz? Ya tadi, tujuan di dunia cuma nyakseni kekuasaan Gusti Allah, kersane Gusti Allah, supaya tahu Allah tuh hebat banget, bisa bikin gunung ya tanpa ada pondasinya. Padahal ibu kalau bikin rumah aja harus pakai pondasi. Gunung kagak pakai pondasi, bisa kuat, bisa lemah. Bisa kuat dia kagak longsor, bisa lemah dia jadi longsor. Allah bikin laut, Allah bikin gunung, ya Allah bikin pohon, Allah bikin sungai. Dan yang lebih hebat lagi itu Allah bikin manusia, mukanya sama, bentuknya sama, punya tangan, punya kaki, tapi punya sifat karakter yang berbeda. Jangankan orang lain, produksi ibu sendiri aja berbeda. Ya, ibu punya anak atau ibu kakak adik misalnya gitu, satu turunan satu produk, lu beda-beda loh. Ada yang mbaknya baik banget, halus ngomongnya, enggak ya. Ada adiknya kasar banget, ngomong kan. Padahal satu produk, bapak ibunya sama, bapak ibu kita. Tuh, itu kehebatan Allah. Itu gak ada di surga, Bu, maksudnya. Yang jelek-jelek itu kagak ada di surga. Coba, ayo masuk betah nggak di dunia? Yang jadi pikiran itu Nabi Adam aja cuma makan buah dia aja dikeluarin dari surga. Gimana kita yang banyak dosanya? Nah itu kan secara syariat, makanya ya secara syariat Nabi Adam makan buah khuldi diusir. Tapi kalau secara hakikat enggak sebetulnya. Emang udah skenarionya Allah begitu. Sebelum Nabi Adam diusir, ya itu di Lauhul Mahfuz udah ditakdirin Nabi Adam itu ditakdirin ke dunia bersama anak cucunya. Ya, cuman caranya. Nah itu yang perlu kita pelajarin. Makanya ada istilah kodo, ada istilah qadar. Kodo itu ketetapan Allah yang nggak bisa diubah-ubah secara ikhtiar manusia. Tapi kalau qadar itu Allah menyerahkan pada manusia. Saya nyontohin kalau ibu masih ingat, ibu ditakdirin nih dapat rezeki sehari 50.000. Takdirnya Allah 50.000, caranya terserah ibu. Allah ngasih kebebasan. Silakan mau dagang, mau kerja, mau nipu, mau nyopet, tetap hasilnya sama 50.000. Gitu. Ya Nabi Adam itu emang udah ditakdirin diturunin ke dunia. Emang skenarionya Allah. Karena kalau Nabi Adam tetap di surga, dia nggak bakal menyaksikan gunung, nggak bakal ngelihat pohon, nggak bakal ngelihat hewan dan sebagainya. Ya, hewan di surga itu cuma buruk doang, sama domba, sama onta. Itu juga khilafiyah domba onta tuh. Tapi di sini ibu bisa ngelihat binatang yang baik sampai binatang yang jahat, binatang yang bisa dimakan sampai binatang yang haram dimakan tuh. Itu kekuasaan Allah semua. Ya, secara syariat sekali lagi ya, secara syariat Nabi Adam diusir dari surga karena melakukan kesalahan. Makanya kalau saya pribadi, saya mah pede Bu. Saya pede masuk surga kalau saya. Ya, terserah sih ibu mau ikut mau enggak sih terserah ya. Tapi kali ikut kali. Iya. Kalau saya tuh, saya pribadi nggak pernah saya suzon sama Allah. Makanya kayak cerita Nabi Adam misalnya makan buah khuldi aja diusir dari surga ya. Apalagi kita misalnya gitu ya. Nah itu tadi kalau saya menyikapinya karena memang Nabi Adam ditakdirkan diturunkan ke bumi, ke dunia. Toh Nabi Adam tidak makan buah khuldi pun tetap Allah bakal nurunin. Jadi bukan masalah makannya sebetulnya, bukan. Emang ditakdirin sama Allah diturunin ke dunia gitu. Kalau saya pribadi saya husnuzon sama Allah. Saya pede aja saya. Saya pede. Kenapa? Karena dengan rahmat Allah, ya, dengan kekuasaan Allah, kita bisa dibebasin dari surga sama neraka.
Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau bilang, kalau seandainya saya mengetahui secara hakikat satu saja tasbihku, kalimat subhanallah ya, diterima sama Allah Subhanahu wa taala, niscaya saya berharap mati saat itu juga. Ditanya sama murid-muridnya Imam Ghazali, kenapa Imam Ghazali? Kok bisa pede seperti itu Anda? Dijawab sama Imam Ghazali, karena dengan satu saja ucapan subhanallah, kalau itu diterima sama Allah, maka itu akan menggugurkan semua dosa-dosa saya. Dengan satu saja ucapan subhanallah, maka Allah ridho kepada saya dan saya bisa mendapatkan kesenangan dari Allah. Kesenangan hakikatnya berarti surga. Cuman dengan subhanallah belum yang lain. Mau bayangin. Jadi balik lagi nih ya. Manusia itu ketika dia meninggal itu udah ditampakin, Bu. Di alam barzahnya, di alam kuburnya, dia udah ditampakin. Kalau dia min ahlil jannah, maka ketika dia di kuburan, ya, kuburannya itu menjadi taman, ya. Kayak kita nyebutnya raudhah min riyadil jannah. Raudhah itu artinya taman, dari tamannya surga. Kan makanya sekarang doain gitu ya. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan di sisinya dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Oh, kita nggak ngerti artinya. Amin. Raudhah itu artinya taman, ya. Karena kalau taman kan bagus. Biasanya orang kalau punya rumah gede pasti ada tamannya. Nah, tamannya itu biasanya indah. Nah, kalau tamannya indah apalagi istananya. Kalau tamannya indah apalagi rumahnya, kan begitu. Pasti jauh lebih mewah lagi. Oh, tamannya aja cakep, ya kan? Nah, nggak mungkin orang punya taman nggak punya rumah. Ada nggak orang? Oh, tamannya bagus, rumahnya mana? Nggak punya, taman aja udah. Orang sampel orang kayak gitu. Ya. Pasti kalau tamannya bagus, dia punya istana, punya gedung, punya rumah yang jauh lebih bagus. Nah, istananya surga. Makanya disebut raudhah min riyadil jannah, karena ketika kita di dalam kubur, kita akan berada di taman. Ya. Jadi kalau seandainya nih ya, ada keluarga kita meninggal nih, ya. Dia sudah berada raudhah min riyadil jannah. Dia sudah berada di taman dari tamannya surga. Terus kita nangis nih, misalnya meninggal anak kita, ya. Aduh le, atau meninggal suami kita. Aduh mas, sampai aku masih sayang mas. Itu suami kita yang di kuburan atau anak kita, itu udah nggak ingat sama kita, Bu. Wah enak nengkene yo, ternyata yo. Lah iya orang raudhah min riyadil jannah, udah ngangkang kaki ditemenin bidadari. Kata anaknya ibu nih yang meninggal yang ibu tangisin, anaknya ngomong, wah enakan di sini di rumah diomelin mulu sama ibu. Ternyata enakan mati ya, gitu. Apalagi suami ibu, ya kan? Loh kok bidadari ini ayunya nih, kok bedo karo bojoku. Nah itu suami ibu tuh di raudhah min riyadil jannah. Wes enak ya ayam. Oh tahu begini dari dulu aja saya mati. Berarti bener kata Pak Ustadz gitu. Lah ini guyon tapi hakikatnya begitu. Ya ini saya ajak ngaji biar pinter nih. Iya. Paham maksudnya ya? Tapi sebaliknya, kuburan itu, alam barzah itu bisa menjadi hufar, bisa menjadi jurang, min hufarin niron, jadi jurangnya neraka. Ya. Jadi kita bisa tahu kita calon penghuni surga atau neraka itu bisa dilihat dari di alam barzah. Ya. Kalau ibu di alam barzah kok enak, nah berarti insya Allah min ahlil jannah. Tapi kalau di alam barzah aja udah digebukin misalnya gitu ya, nggak pernah ngaji, baca Quran gak bisa, ya. Kalau belajar mendingan, insya Allah enggak. Kalau belajar mah, ya saya yang bantuin, ntar tenang aja. Ya. Kalau nggak belajar nggak bisa, nggak belajar, wah repot itu. Ya. Nah, iya. Ya tenang aja Bu, ulama itu kan dia berada bainas sama wal ard. Ya. Ulama-ulama itu dia di dalam alam barzah bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Jadi ulama itu ngawang-ngawang Bu, mondar-mandir, keliling-keliling. Nah saya lagi daftar itu, rencana tuh saya lagi daftar. Saya lagi daftar itu. Kalau ibu kan masih daftar mikirin supaya nggak digebukin kan? Oh saya udah jauh ya mikirin. Nah iya saya lagi daftar, mudah-mudahan berhasil ya. Nah, bisa daftar kan berhasil, ntar kalau ada ibu-ibu yang digepukin kan saya tolong. Jangan ini dikocokku ya. Nah iya bodoh dewe. Nah itu ya, itu pendapat yang pertama bahwa orang itu baru melihat di alam barzah. Ya kalau tadi ulama tauhid pendapatnya. Pendapat yang kedua menurut ulama-ulama yang makrifat, ulama-ulama ahli hikmah, ya bukan ahli perdukunan, bukan. Ahli hikmah dalam artian memang hatinya benar-benar tulus ikhlas pada Allah. Beliau-beliau berpendapat bahwa enggak.
Dalam sakratul maut saja manusia udah bisa ngelihat apakah dia min ahlil jannah atau min ahlil nar. Udah bisa kelihatan. Jadi tanda-tanda orang itu min ahlil jannah atau min ahlil nar itu sudah kelihatan dari sakratul maut. Makanya ada beberapa hadis walaupun tidak sampai sahih ya Bu. Itu disebutin orang kalau pas meninggal itu sebetulnya dibawa dulu. Ya, dibawa dulu rohnya ke awang-awang. Ya, ditemuin sama Allah. Sowan kalau bahasa kita. Ya Allah, ini hambamu. Hambamu yang beriman ini dia saat ini meninggal. Kalau dia fasik, kalau dia kafir ya disebutin. Ya Allah, ini hambamu yang fasik. Ini hambamu yang kafir saat ini dia meninggal. Sampai-sampai ketika dia sakratul maut, lalu kemudian nazak ya, nyawanya udah ada di kerongkongan, dia merasakan sakitnya itu. Sakitnya itu dia bisa merasakan. Kenapa? Karena orang tersebut min ahlil nar. Ya. Orang kalau dia min ahlil jannah, ya golongan surga, maka orang tersebut nggak akan merasakan sakitnya ketika sakratul maut. Ya. Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi pernah ditanya sama muridnya, wahai Imam, bagaimana mungkin sakratul maut yang katanya sakit itu nggak dirasakan oleh seseorang yang meninggal? Seandainya dia min ahlil jannah ya, kalau dia termasuk golongan surga. Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi bilang, kamu pernah nggak dengar ceritanya Nabi Yusuf? Pernah Imam. Bagaimana kejadian Nabi Yusuf ketika Zulaikha dicaci maki, diomongin sama tetangganya karena ternyata senang sama Nabi Yusuf yang saat itu jadi pembantunya. Ya, jadi orang-orang pada ngomongin Zulaikha kok senangnya sama pembantu sih, kok seleranya begitu. Orang mah senang sama raja, karena Zulaikha itu suaminya itu menteri. Jadi ini istrinya menteri lah. Masa istrinya menteri senangnya sama pembantu? Nah, Zulaikha kemudian dengan otak cerdasnya dia nggak tahu aja Nabi Yusuf cakepnya minta ampun. Ya, maka satu ketika diundang tetangga-tetangga yang suka ngomongin itu, si ngerasan-rasan itu, nah dipanggil semua, kemudian dikasih pisau satu-satu. Ya, dikasih pisau satu-satu, kemudian mereka dikasih bumbu-bumbu dapur, dikasih bawang, dikasih brambang, dikasih tomat, cabai, macam-macam. Nah, ketika mereka sedang memotong itu, Nabi Yusuf dipanggil, wahai Yusuf, ta'al, wahai Yusuf kemari. Nabi Yusuf keluar, Bu. Itu seketika juga yang perempuan-perempuan yang ngomongin, oh doyannya sama pembantu gitu, doyannya sama budak. Ketika ngelihat Nabi Yusuf betapa gantengnya, betapa tampannya, mereka nggak sadar kalau mengiris tangannya sendiri. Mereka nggak sadar, Nabi Yusuf cuma lewat doang. Udah Yusuf, kembali ke kamar kamu. Ketika Nabi Yusuf kembali ke kamarnya, maka mereka baru berasa, aduh tangan saya berdarah. Kenapa? Keiris pisau. Yang lagi ngiris cabai keiris, yang lagi ngiris tomat keiris, yang ngiris bawang, brambang, macam-macam keiris tangannya. Karena saking takjubnya ngelihat ketampanan Nabi Yusuf, terpesona. Ya Nabi Yusuf kan ganteng ya, tapi tetap nggak ngalahin gantengnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih ganteng lagi. Nabi Yusuf di zamannya ganteng. Jadi dia ganteng lah. Emang wajar kalau Nabi ulama tuh rata-rata ganteng Bu. Saya aja ganteng. Nah ya Ustadz jelek dilihatnya kagak gak enak, hitam merongos, ya kan ingusan kan kagak enak ya. Ya minimal kayak saya lah gitu. Nah ini balik lagi. Nah itu kemudian Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi bilang, tuh lihat Nabi Yusuf aja ketika dikeluarin, ditampakin ke orang-orang yang dia itu lagi ngiris bumbu dapur, nggak berasa tangannya pada berdarah. Itulah hakikat manusia ketika nanti dia di sakratul maut. Sakit Bu, kita ditarik tuh. Wow, sakitnya luar biasa itu. Wah itu kalau saya diterangin lah, ibu juga paham lah. Ibu mungkin sering lihat orang sakit sakratul maut, nazak di rumah sakit ya. Kalau saya udah berapa kali ngeliat orang jengukin orang sakit segala macam, kita ngeliat itu proses sakratul maut. Ya 3 hari kedua meninggal, kan gitu kan. Itu proses sakratul maut loh, nggak sehari kelar kagak. Ya kalau yang enak ya sehari kelar. Ya. Nah ada yang 3 hari sakitnya, aduh panas, aduh sakit, wah macem-macem. Ya. Nah emang sakratul maut itu sakit, sama seperti orang yang teriris pisau. Tapi karena si orang ini yang teriris pisaunya itu ngelihat ketampanan Nabi Yusuf, rasa sakitnya lupa, rasa sakitnya hilang, rasa sakitnya nggak dirasain. Sama nanti ketika kita sakratul maut, ya sakit gak ditarik, sakit, tapi malaikat menggambarkan kepada kita, nayangin video pada kita, rumah kita di surga, ini loh istana kamu di surga. Oh ini malaikat ya, oh ini tetangga saya, oh ketemu lagi sama ini, oh ketemu ini, terus pelan pelan ditarik nyawa kita sehingga kita nggak merasakan rasa
sakit. Itu yang ahlil jannah, ya, min ahlil jannah. Itu terus dibawa tuh ntar dulu menghadap Allah. Ya Allahnya hambamu yang beriman, dia baik waktu hidup di dunia, ngaji rajin, sholat rajin, segala macam. Ya udah, kembalikan ruhnya itu. Jadi ketika udah sakratul maut, orang itu meninggal lalu diangkat ya rohnya, dia nggak sadar kalau dia meninggal, Bu. Ya orang udah meninggal itu nggak sadar kalau dia udah meninggal. Di dunia dia dimandiin, ya, dikafanin, disolatin, sampai di kuburan, ya, 7 langkah orang terakhir ya, meninggalkan makam dia, baru rohnya dimasukin lagi, zlep, didudukin, zlep, ya, baru ditanya man robuka. Disitulah dia sadar bahwa dia sudah meninggal. Kok mau tahu ini kitab-kitab banyak? Emang udah pernah? Ya belum. Kalau saya udah pernah ya nggak di sini. Makanya intinya itu. Nah, saya nyampein ini supaya ibu nggak kedunian ya. Orang Jawa bilang nggak kedunian. Apa sih ibu nyari apa sih di dunia? Harta. Nggak kepake di akhirat tuh nggak kepake. Ya, ibu punya duit 10 juta, disumbangin 1 juta. Yang jadi amal soleh itu yang 1 juta. 9 juta nggak kepake, Bu. Ya, ibu punya motor, punya mobil, misalnya gitu. Mobil nganggur di garasi, motor dipakai buat ngaji. Itu yang nemenin tadi surga, motor yang dipakai buat ngaji. Ya syukur-syukur mobilnya dipakai buat ngaji juga. Maksudnya ini kalau secara pilihan, dunia itu hanya bisa menyisakan sangunya kita ya. Itu yang memang bermanfaat untuk ibadah pada Allah. Makanya apa sih yang dicari? Makanya bolak-balik saya kalau bicara hakikat nih, ngapain sih orang ibaratnya ribet-ribet ngurusin dunia, pusing mikirin anak, susah diatur, pusing mikirin suami, ngapain? Itu mah cuma wasilah doang. Kita punya anak, punya suami itu sebagai wasilah supaya kita gampang bikin amal soleh kepada Allah. Kalau ibu hidup sendirian ribet, Bu. Amal soleh harus nyari pengemis, ya enggak? Harus nyari orang fakir, nyari anak yatim. Kalau ibu punya ladang amal soleh sendiri di rumah, berupa anak, berupa suami yang ngeselin, ibu gratis dapat amal soleh tiap hari. Tuh cara orang pikir yang beriman tuh. Jadi suami ngambek, buang. Ibu senyum. Lu kok senyum? Oh, iki amal soleh. Lah bener, punya anak susah diatur. Nggak usah boleh kok, nggak usah. Alhamdulillah ya Allah. Lo kenapa Pak? Ya alhamdulillah kamu masih sehat. Kok bandel begini kok Allah masih ngasih sehat loh. Itu hebat banget Allah. Alhamdulillah. Jadi orang tuh melihatnya seneng aja gitu. Ya baca Quran ya benar-benar lillahi ta'ala, ya Allah ini saya abdikan walaupun bacaan saya begini ya, gratul ya. Ya Allah mudah-mudahan ini menjadi pengabdian ya, menjadi salah satu pengabdian saya kepada Engkau. Sholat gitu Allahu Akbar ya Allah, mudah-mudahan sholat ini menjadi salah satu amal ibadah saya yang Kau terima dan seterusnya. Jadi gak lepas hidupnya Allah. Ini tadi karena hakikatnya itu kita cuma pengen ketemu Allah. Di mana? Di surganya Allah yang diridhoi. Bagi saya ibu-ibu ini cuma bagian amal soleh. Begitu juga ibu-ibu kepada saya bagian amal soleh. Kan wasilah. Saya ngajar karena ada ibu-ibu yang diajar. Ibu-ibu belajar karena ada yang ngajar. Nah coba kalau saya sendirian di sini, saya sendirian pakai HP begini kan, nggak ada orang. Wow ibu-ibu nggak ada orang. Kalau Mas Soleh bilang itu Pak Ustadz udah lama begini. Iya kan? Ya, jadi kita cuma wasilah doang aja. Sebaliknya ibu-ibu juga begitu, ibu-ibu begini, madepin ke depan kiblatnya. Tapi nggak ada saya di sini. Nah, orang pada ngeliatin tuh, mama pada ngapain itu? Pada mikirin hutang kali. Ya enggak? Lah hubungan dunia tuh cuma begitu. Emang lebih dari itu? Enggak. Semuanya amal soleh kita nafsi-nafsi masing-masing. Jadi kalau ibu sakit, ya nikmatin sakit itu. Ya Allah, alhamdulillah saya sakit. Mudah-mudahan sakit saya jadi penggugur dosa-dosa saya, penggugur kesalahan-kesalahan saya gitu. Ya, kalau ibu dapat kesenangan ya Allah, alhamdulillah saya dapat rezeki banyak. Mudah-mudahan saya bisa sedekahin buat anak yatim, saya bisa sedekahin buat orang miskin, fakir dan sebagainya. Gitu. Jadi orang beriman itu ya dia dapat nikmat, dapat kesulitan tuh nggak ngaruh, berarti nggak ngaruh. Karena semuanya wasilah, bukan hakikat sebenarnya, bukan. Allah bisa mentakdirkan kita menikah dengan siapa saja. Ya, ibu bisa ditakdirin sama suami yang selain ibu sekarang. Allah bisa nakdirin ibu punya anak yang selain anak sekarang. Kenapa anak itu ditakdirin kepada ibu? Kenapa suami ditakdirin kepada ibu? Ya karena sebagai wasilah doang. Ya.
Makanya kalau suami meninggal, anak nggak usah ditangis, biasa aja. Alhamdulillah mas, sampean saya kayak wis rogoh min riyadil jannah ya. Tapi ya susah ya. Tapi kalau ibu insya Allah biasanya kuat. Kalau perempuan biasanya suaminya meninggal, perempuannya kuat. Beda sama laki. Ya, kalau laki perempuannya meninggal biasanya ngelirik lagi. Baik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.